Berapakah biaya perang Rusia di Ukraina? Pada Kamis 24 Februari 2022, Vladimir Putin secara resmi mengumumkan operasi militer khususnya ke wilayah Ukraina. Selama peperangan, Rusia dan Ukraina sama-sama mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, berapa biaya yang dikeluarkan Rusia dalam operasi militer khususnya di Ukraina? Dilansir dari Kompas.com, menurut data dari Kementerian Keuangan Rusia, Vladimir Putin menghabiskan biaya sekitar 15,5 juta US dollar atau sekitar 288,25 miliar rupiah untuk biaya perangnya setiap jamnya. Ini berarti Rusia menghabiskan 4,8 triliun rupiah setiap harinya dalam peperangannya di Ukraina. Dan itulah berapakah kerugian Ukraina melawan Rusia. Sejak awal pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, banyak kerusakan yang telah terjadi, dan seperti yang kita tahu, hal ini sangat berdampak pada infrastruktur Ukraina. Akibat serangan Rusia, banyak rumah dan fasilitas umum Ukraina yang telah hancur, dan mengakibatkan jutaan warga Ukraina pindah dan mengungsi ke negara lainnya. Nah, pertanyaannya, berapakah kerugian yang dialami Ukraina dalam perangnya melawan Rusia? Dilansir dari CNBC-Indonesia.com, menurut Bank Dunia, akibat serangan yang dilakukan Rusia, Ukraina telah mengalami kerugian fisik yang sangat besar. Ini bisa kita lihat pada bangunan rumah dan fasilitas umum Ukraina yang telah hancur. Dan jika diperkirakan, kerugian Ukraina mencapai 60 miliar US dollar atau setara dengan 85,6 triliun rupiah. Dan itulah siapakah penemu uang kertas pertama di dunia. Di zaman sekarang ini, uang adalah hal yang paling dicari-cari oleh semua orang. Hampir setiap saat, uang digunakan untuk transaksi di hampir semua aspek kehidupan. Uang yang saya maksud di sini ialah uang kertas. Jika dibandingkan dengan emas, logam, dan uang lainnya, uang kertas adalah alat pertukaran yang sangat efektif dan telah digunakan di hampir seluruh negara di dunia. Nah, pertanyaannya, siapa yang pertama kali menciptakan uang kertas di dunia? Dilansir dari situs bi.go.id, mata uang kertas pertama kali diciptakan di Cina pada masa dinasti Qing di bawah pemerintahan Kaisar Zhangzong pada tahun 997 sampai tahun 1010. Di masa itu, uang kertas sangatlah populer. Namun setelah terjadinya inflasi, Cina akhirnya menghilangkan peredaran uang kertas pada tahun 1455 setelah penggunaannya selama lebih dari 500 tahun. Nah, kalau begitu, kenapa kita masih menggunakan uang kertas sampai saat ini? Siapakah penemu uang kertas pertama di dunia? Part 2. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa mata uang kertas pertama di dunia berasal dari China, namun dihilangkan akibat invasi yang terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sekarang masih menggunakan uang kertas untuk bertransaksi? Dilansir dari situs bi.go.id, eksistensi uang kertas kembali dikenal setelah berabad-abad kemudian ketika Marco Polo datang ke China, yang dimana hal ini merupakan cikal bakal uang kertas dikenal oleh masyarakat Eropa. Walaupun begitu, uang kertas tidak langsung serta-merta diadopsi. Hal ini bisa dilihat pada pabrik kertas pertama di Eropa yang didirikan pada tahun 1150. Uang kertas baru diadopsi pada tahun 1661, yang dimana pemerintah Swedia menjadi negara Eropa yang pertama yang mengeluarkan uang kertas sebagai alat pembayaran sah. Dan sejak itulah kita mengenal uang kertas sampai saat ini. Berapa biaya pembangunan Menara Monas di Jakarta? Seperti yang kita tahu, Menara Monas adalah simbol kebanggaan nasional Indonesia. Menara Monas sendiri merupakan gagasan dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Hebatnya, semua rancangan Menara Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan I.R. Ruseno. Pertanyaannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan Menara Monas? Dilansir dari situs Kompas.com, total biaya pembangunan Menara Monas mulai dari awal pembangunan pada tahun 1961 sampai tahun 1970 yaitu sekitar 58 miliar rupiah. Biaya ini sudah termasuk biaya perawatan dan keperluan lainnya. Hingga Menara Monas diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Dan itulah